Bintang-bintang ada di atas itu kunci amannya langit kita. Kalau bintang-bintang itu hancur, maka hancurlah langit kita. Al-kawakibu aman, bintang-bintang itu sebagai tanda amannya di ahli samai malaikat di langit. Faidan tasarat mengkotat kalami rontok opo al-kawakib aitafarrokat tegesi hancur opo al-kawakibu bintang-bintang di langit. Al-qadru mongko ana qadru Gusti Allah al-hukmu tegesi hukume Gusti Allah al-ilahi kang sallallahu ala ahli sama saking ahli langit minal infitori saking pecah. Jadi langit akan pecah, akan hancur bila bintang-bintang itu hancur. Waktu ini langit akan
dilempit, dilipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bila bintang-bintang itu mati. Walaupun malaikati dan matine piro-piro malaikat fiha ing dalem langit, bila bintang-bintang itu berjatuhan, maka malaikat-malaikatnya Allah yang di langit pun akan meninggal. Yang kedua, wa ahlu baiti, utawi ahli baitku, ai dzurriyyati tegese keturunanku, amanun iku dadi sebabe aman. Terus Kanjeng Nabi sing nomor loro, kehancuran dunia itu adalah ahli baitku, adalah menjadi sebuah kunci keamanan bagi siapa yang bagi umat Islam. Faiza zalama kotak kalani ilang ahli baiti sapa ahli baitku, bila keturunanku sudah habis, kanal qadau mongko ana apa al-qadau pastene Gusti Allah, qadau Gusti Allah ala umat ing atase umat Islam. Bila keturunanku sudah habis, maka akan terjadi pada umatku apa itu? Min zuhuril bid'ah, inggih menika saking muncule pira-pira ahli bid'ah. Wa qalatati al-qailah, ngelindungi pira-pira hawa nafsu, tegese orang-orang telah mempertuhankan nafsu. Waqtilafil aqaidi, lan sulayane pira-pira akidah, wa dhuhuril rumi, lan menangi raja Rum lan liyane kabeh. Bila umatku ini ditinggal mati oleh keturunanku oleh ahli baitku, kata Rasulullah, umatku akan mengalami perpecahan. Banyak bid'ah-bid'ah yang bermunculan. Manusia-manusia akan mengikuti hawa nafsunya. Kepercayaan akidah mulai keluar dari jalur yang sebenarnya, dan jelas bahwasanya orang-orang Romawi akan menguasai umat Islam. Yang ketiga, kata Rasulullah, wa ana aman, utawi ingsun iku amanun kunci keamanan, di ashabi kedua sahabat-sahabat ingsun. Fa'idha ba'aktu mengkotat kalami mati sapa ingsun aymutu, kana mengkono opo al-kodo opo pasti Gusti Allah ala ashabi di atas sahabat. Wahai sahabat-sahabatku, kamu akan mengalami suatu bencana besar bila aku nanti sudah meninggal, kata Rasulullah. Apa itu? Ya Rasulullah, bila engkau meninggal, apa yang terjadi pada diri kami sahabat-sahabat? Yaitu minal fitani, akan terjadi fitnah yang besar. Sejarah telah membuktikan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, peperangan demi peperangan terjadi di antara sahabat sendiri.
timbulnya orang-orang yang murtad minal fitani wal furuqi saking piro-piro peperangan war idati dan pemurtatan manir tabda wong kang murtad sapa man waqtilafil qulubilan sulayane piro-piro ati kesekian. Bila meninggal nanti saya akan sahabat-sahabat itu akan terjadi fitnah, pertengkaran di antara teman-teman sendiri, peperangan antar sahabat, terjadinya orang-orang yang keluar dari agama Islam dan keyakinan mereka mulai guncang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal itu sudah terjadi dulu sekali karena Rasulullah dilahirkan sekitar tahun 500 lebih Masehi. Sekarang sudah tahun 2024, berarti sekitar 1500 tahun yang lalu. Yang keempat, kehancuran dunia. Wajibalu utawi gunung amalun iku dadi kunci di akhir ardi bagi penduduk bumi. Pada saat mengkotarkan ilang apa gunung, bila gunung-gunung itu sudah dipapas dijadikan semen, sehingga gunung-gunung di Indonesia tidak ada, karena qadahu mongko ana qadahe Gusti Allah ala akhir ardi ngatasi penduduk bumi akan mengalami sebuah kehancuran, yaitu gempa bumi dan yang lain-lainnya. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehancuran bumi kita, alam semesta ini banyak terjadi dikarenakan berbagai macam peristiwa. Di antaranya yang termuat di sini adalah bintang-bintang. Jadi malaikat itu akan mati, kemudian penghuni-penghuni langit akan tertimpa bencana, kemudian malaikat-malaikat akan meninggal dunia, dan akan dihimpit atau dilipat langit itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga langit itu akan terbilang. Karena itu kita waktu bersyukur alam semesta ini harus kita jaga dengan sebaik-baiknya, karena kerusakan alam semesta ini disebabkan karena ulah tangan-tangan manusia. Yang kedua, ahli bait Rasulullah adalah faktor keselamatan bagi umat atau kita semuanya. Karena apabila ahli baitnya Rasulullah telah lenyap, maka umatku, kata Rasulullah, yaitu kita semuanya umat Islam, akan tertimpa bencana.
yaitu putusan Allah atas umat Islam berupa timbulnya bid'ah, dikalahkannya akal manusia oleh nafsu manusia, timbulnya perbedaan dalam kepercayaan suatu akidah, kemenangan-kemenangan bangsa Romawi, sehingga kalau kita melihat secara pada masa itu Sayyidina Husain di Karbala dibunuh, cucunya Rasulullah Sayyidina Husain dipenggal kepalanya, dan itu akan berdampak kepada ekosistem umat manusia, akan mengalami sebuah timbulnya bid'ah, nafsu merajalela menguasai manusia, timbulnya suatu kepercayaan akidah-akidah yang menyesatkan, dan kemenangan-kemenangan bagi bangsa penjajah. Kemudian yang ketiga, Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya bahwasanya kematianku nanti, wahai sahabatku, akan memunculkan sebuah masalah bagi kalian semuanya, yaitu timbulnya sebuah fitnah peperangan di antara sahabat-sahabat sendiri. Kembalinya orang-orang menjadi murtad dan orang-orang menjadi berbeda-beda. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, jibal arsaha, gunung adalah sebagai paku, sementara gunung adalah bahan bakunya semen. Kata Rasulullah, bila gunung-gunung ini sudah dihancurkan, maka celakalah penduduk bumi, karena akan terjadi bencana sebab pakunya telah diambil oleh manusia. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita mengacu kepada surat Al-Bayyinah ayat yang ketiga, wa ma adraka mal qari'ah, tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus, manusia pada saat itu seperti lalat yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal ihmil manfus, dan gunung-gunung berhamburan seperti bulu yang berhamburan. Begitu terjadi kiamat, Allah mencabut gunung-gunung yang ada di bumi di segala penjuru. Semua gunung dicabut oleh Allah, dan gunung-gunung itu terbang berhamburan seperti bulu-bulu air. Sekarang kita di dunia kemudian akan mengalami alam barzakh. Mulai zaman Nabi Adam sampai detik ini, mereka yang sudah meninggal sudah mengalami di alam barzakh. Pada saatnya nanti kita pun akan mengalami alam barzakh. Setelah dari alam barzakh, manusia akan mengalami yaumul qiyamah, di mana seluruh
di mana bintang-bintang bertabrakan, semua malaikat meninggal dunia, gunung-gunung bertabuhan, manusia berterbangan. Itulah hari kiamat sebagaimana ditulis dalam surat Al-Baqarah ayat 3 dan 4. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita harus menjaga ekosistem alam ini, jangan sampai kita merusak alam semesta. Adapun tentang keterangan siapakah yang disebut dengan Ahlul Bait dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam surat Al-Ahzab ayat 33 Allah menerangkan, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyah al-ula wa aqimas sholata wa atina zakat wa atina Allah wa rasulah innama yuridu Allahu liyuthibakum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Dan artinya, tetaplah di rumah-rumahmu dan janganlah berhias seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Tegakkanlah sholat dan tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hendak menghilangkan dosa darimu, wahai Ahlul Bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Dalam tafsir Al-Wajiz, dan hendaklah wahai istri-istri Nabi tetap di rumah dan tidak keluar kecuali untuk keperluan yang dilakukan oleh agama. Dan janganlah berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah, seperti menggunakan gelang kaki dan menghentakkannya saat berjalan, serta menampakkan bagian tubuh yang seharusnya ditutup-tutupi. Dan laksanakanlah sholat secara sempurna, baik sholat wajib maupun sunnah. Tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Sesungguhnya Allah menurunkan perintah dan larangan itu bermaksud menghilangkan dosa, wahai Ahlul Bait, yaitu keluarga Rasulullah, dan membersihkan sebersih-bersih. Ayat surat Al-Ahzab ayat 33 yang membahas tentang siapa Ahlul Bait ini. Konsep penyucian Ahlul Bait dalam surat Al-Ahzab ayat 33 dan konteks lainnya, di mana sering terjadi perdebatan di lingkup ulama tafsir, yaitu penafsiran surat Al-Ahzab ayat 33. Ayat tersebut membahas nasabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disucikan dari berbagai dosa, yang mana ayat ini disebut juga dengan ayat penyucian. Ahlul Bait merupakan sebutan keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan keistimewaan tersebut, yang berada pada ayat itu bukan semua sahabat itu Ahlul Bait. Lalu siapa yang dimaksud Ahlul Bait, lalu yang layak mendapatkan keistimewaan tersebut, khususnya dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Maka terjadilah penelitian berupa melakukan kajian metode analisa yang sifatnya kajian berupa menggali data, ide, dan pemahaman konsep,
Selanjutnya data yang telah dikumpulkan itu dianalisa yang pada akhirnya membuat suatu kesimpulan bahwasanya Ahlul Bait pada surat Al-Ahzab ayat 33 tersebut, yaitu siapapun yang ingin mendapatkan penyucian atau pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka harus takwa kepada Allah, berakhlak mulia, serta berbuat kebajikan, baik itu dari kalangan keturunan Rasulullah SAW maupun bukan. Yang kedua, siapa saja yang memenuhi kriteria sebagai orang yang disucikan, maka mempunyai hak posisi sebagai orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kontekstualnya satu, siapapun dia yang memenuhi syarat harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak mulia, serta berbuat kebajikan, maka dia layak disebut Ahlul Bait Rasulullah SAW. Dan siapapun dia yang memenuhi kriteria sebagai orang yang disucikan, orang-orang yang beriman, yang sudah bersih jiwa raganya, maka dirinya mempunyai hak posisi sebagai orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berlandaskan analisa konteks asbabul dari nuzul ayat secara tersulat. Adapun para ulama hadis, para ulama fuqaha berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Ahlul Bait adalah mereka yang haram menerima zakat dan sedekah karena kekerabatan dengan Rasulullah SAW, yaitu keturunan Rasulullah, para istri beliau, dan semua muslim serta muslimah dari keturunan Abdul Muthalib, yaitu Bani Hashim. Sedangkan Syekh Muhammad Nasiruddin Albani, beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud Ahlul Bait di sini adalah para ulama, orang-orang saleh, serta orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kesimpulannya pada pagi hari ini adalah satu, mari kita jaga alam semesta ini, mari kita jaga gunung kita, jangan sampai membuat dunia ini hancur karena ulah kita sendiri. Yang kedua, mari kita menjadi ahli baitnya Rasulullah dengan mensucikan diri kita, yaitu berbuat yang baik, melaksanakan perintah Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah. Yang ketiga, bahwasanya kematian malaikat dan hancurnya langit disebabkan karena bintang-bintang itu dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang keempat, bahwasanya kematian Rasulullah SAW sudah dikasih tahukan kepada sahabat-sahabat Rasulullah bahwa akan terjadi sebuah fitnah, orang-orang yang murtad dan peperangan antara sahabat. Karena itu, setelah kematian Rasulullah itu terjadi. Itulah perkara-perkara yang menjadi sebab hancurnya dunia. Semoga kita semuanya diberikan keselamatan oleh Allah di dunia wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi
ilaha illa